Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua untuk praktik ya, Bapak akan menerangkan masih garis, karena garis itu luas cakupannya. Oke, langsung saja pada tujuan karena waktu. Kita langsung new, kalau ada menu ini kita langsung new. Kemudian boleh menentukan ukuran kertas di sini, boleh pun tidak. Kalau menentukan ya size aja di sini, size. Kemudian ukurannya legal, boleh di sini ya. Kemudian posisi boleh di sini, nanti juga boleh. Kalaupun tidak, klik OK. Nah, jadi boleh diatur lagi juga bisa di sini. Tapi dengan catatan ikonnya harus menunjukkan pada ikon Pixtool. Karena kalau pakai ikon yang lain tidak akan muncul ukuran kertas ini. Ya, dicontohkan seperti ini. Seperti ini, kepixtoolkan. Ukuran kertasnya apa? Legal. Kemudian posisinya kalau sesuai dengan materi praktek yang Bapak berikan ini ya, ini ukuran kertasnya legal, landscape cm. Oke, kembali ke sini. Legal, landscape ini ukuran ininya satuannya cm. Kemudian pakai zoomnya supaya kelihatan pas ininya, tidak terjadi sela-sela yang kosong. Pakai zoom yang paling sebelah kanan, zoom to page height. Kemudian kita atur skalanya ya, kita akan buat garis bantu seperti kemarin. Pakai Pixtool. Bagaimana untuk menentukan koordinat? Di atas, tarik ke sini. Nah, ini tarik. Ujungnya 0,0-nya ada di sini. Oke. Paskan, kurang lebih paskan. Setelah itu kita akan membuat koordinat dengan jarak 2 cm. Kita horizontal vertikal dulu, dari sini ambilnya 2 cm, udah dapat kurang lebih. Kemudian agak jaraknya sama dan tidak capai satu persatu. Kita kopikan dari sini caranya. Dari garis bantu yang sudah ada, drag, jangan dilepas. Kalau dilepas pindah, tahan, tombol sebelah kiri mouse, klik kanan. Kemudian untuk mengulangnya kita Ctrl R sampai habis, pelan-pelan sampai ujung 34. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik yang horizontalnya, kita di angka 2 di sini, kita kopikan. Ini drag pakai pixel ya. Drag, tahan, jangan dilepas, tahan, nomor sebelah kiri, klik kanan. Itu mengcopy, mengulang copy, Ctrl R seperti ini. Oke, satu lagi. Kemudian itu udah garis bantu sudah. Kita akan membuat latihan masih seperti kemarin, mengingatkan ya, yaitu membuat seperti ini. Contohkan, nah seperti ini ya. Kita ulang dari awal. Ikonnya apa? Ikonnya bajier. Bajier ada di sini, di bawah zoom. Nah, tekan agak lama. Bajier ya. Kita buat kalau bajier untuk parabola, klik di sini ya, klik, lepas, kemudian drag ke bawah. Ya, drag ke bawah. Klik, drag, klik, drag, klik, drag, klik, drag, dan seterusnya. Klik, drag, cukuplah segini. Oke. Nah, ingat kalau diklik lagi ke sini akan bersambung, lihat. Tuh. Nah, untuk membatalnya Ctrl Z. Pindahkan dulu ke Pixtool ya. Nah, baru sekarang mau apa dulu? Ini mau mempertebal garis ini, klik garisnya pakai Pixtool. Pakai Pixtool. Kemudian di sini untuk ketebalan garis, pilih yang misalkan yang 3 mm. Kemudian kasih warna, tombol mouse ke sebelah kanan, arahkan ke warna, klik. Nah, ya untuk mengurangi garis. Kemudian sekarang masih parabola, tapi jangan jarak yang besar, yang lebih dua. Kalau ini kan satu ya, kita 2. Ulangi, mulai, klik dari sini ya, drag, klik, drag, klik, drag, klik, cukuplah sampai situ. Oke. Seperti biasa pakai Pixtool untuk apa? Untuk menyeleksi objek garis, kemudian tebalkan, ya misalkan di angka 3 atau 4,
kemudian kasih warna merah, klik kanan. Apabila ingin kasih panah, silahkan di sini tempatnya panah, kemudian ini panah awal, panah akhirnya ini. Nah, seperti itu. Kalau ingin putus-putus garisnya seperti ini di sini. Ya. Nah, putus-putusnya tipis. Nah, itu. Oke. Kemudian sekarang zigzag. Pakai bajian. Zigzagnya kita atur 2. Klik, drag, klik, drag, klik, drag, klik. Drag seterusnya. Ini bisa lurus karena apa? Karena ada garis bantu. Kalau tidak ada garis bantu, ya tidak akan selurus ini. Nanti agak bengkok. Ya. Oke, supaya tidak menyambung atau kita akan mempertebalkan garis pakai pixel. Tebalkan garis di sini. Kita gunakan yang 3. Kemudian kasih warna misalkan hijau atau biru di kanan. Kemudian kita akan zigzag pula. Satu lagi. Cukup 1 aja ya karena sama saja ini agak besar ininya. Nah, klik, 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 sini, klik, klik. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau ingin mempertebal pakai pixel, klik garisnya sudah garis sudah diseleksi, kemudian ketebalnya 5, kemudian arahkan ke warna, klik kanan. Nah, ya. Itu kita yang ini anggaplah sudah ya. Ini memang gambarnya 5 tapi untuk mempersingkat waktu karena caranya akan begitu juga sama. Sekarang kita akan lanjutkan ke seperti ini. Nah, Bapak untuk gambar latihan seperti ini tidak semuanya ya. Nah, Bapak akan menerangkan bagaimana menentukan ketebalan garis, ukuran garis, kemudian gambar-gambar seperti ini. Oke. Kembali lagi ke gambar. Nah, ini kan sudah penuh ya. Kita membuat page baru yaitu ini di sini ada plus. Nah, ya. Oke. Andaikan kita akan membuat garis ukurannya misalkan panjang 8 cm. Oke. Terserah mau pakai apa. Kalau mau pakai bajian boleh, pakai freehand boleh, pakai bajian boleh. Ini klik, misalkan mau 8 cm, klik, tahan kontrol supaya lurus, klik. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan pakai pixel. Di sini, ini menunjukkan panjangnya itu 8,04. Kita bisa atur di sini gambar klik, ini 8. Enter akhirnya. Atau kita atur misalkan ini 6. 6, enter. Nah, seperti itu. Ini pasti pas. Gitu ya. Kalau ingin bisa kan dengan ditarik seperti ini, cuma susah menentukan bilangan bulat. Misalkan ini 16,00 sulit. Tinggal buat aja dulu segini, kemudian diketikkan di sini. Jangan lupa double klik 16. Akhirnya dengan enter. Ini pasti pas 16. Oke. Sama seperti tadi. Kalau ingin tebal, ingin di sini. Tebal, ketebalan bisa di sini, bisa juga di sini outline. Ya, outline. Kalau ini sifatnya ada ukurannya tertera, kalau ingin custom di sini outline pen. Nah, ini custom ukurannya. Dari warna, ketebalan, ya, ada panah, kemudian jenis garis, ya. Jenis garis, kemudian ini ketajaman pinggirannya dan seterusnya ya. Oke, saya cancelkan. Kemudian apalagi ya ketebalan sudah. Anggap ini satu saya Bapak buatnya. Kalau di latihan ini banyak. Untuk latihan kalian harus lebih banyak. Nah, karena Bapak hanya dasarnya aja. Kemudian kalau lihat dari materi ini gambarnya segitiga. Kemudian buat yang seperti ini ya. Segitiga dan ini kita buat 2. Kita buat 2, 1, 2 dan 3 lah ini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita buat segitiga. Oke, kembali ke Corel. Buat segitiga pakai bajian agar menyambung dan bisa tertutup. Saya buat besar aja. Klik. Ya, ke sini klik. Klik. Dan akhirnya di ujung ini. Klik. Nah, ini cirinya jadi tertutup atau tidak apabila dikasih warna bagian dalamnya akan muncul. Ini klik kiri. Nah, ini udah tertutup. Apabila garisnya ingin dipertebal, tinggal di sini. 5. Oke. Kemudian garisnya ingin kasih warna, klik kanan.
Kemudian satu lagi kita pakai bajian, kita buat dari sini ya. Segitiga Semarang, klik ya. Kemudian klik. Nah, Bapak akan membuat segitiga Semarang tapi tidak akan disambungkan. Nah, sampai di sini. Nah, ini tidak nyambung nih, sengaja. Nah, ini ya kalau diperhatikan ini terbuka. Nah, kalau terbuka, meskipun Bapak klik objeknya, ya, kemudian klik kiri, ini tidak akan bisa. Karena objeknya terbuka. Kecuali pakai Shape Tool. Nah ini. Shape Tool fungsinya mengubah dasar sebuah objek. Ini kita perbesar. Tempelkan. Sebetulnya tidak bisa tempelkan ke sini. Nah, ini karena ini objek terbuka. Nah, kalau ditempelkan dia langsung bersatu. Ya. Nah, Bapak ulang. Nah, ini terbuka ya. Pakai Shape Tool. Si titik ini kan tadi tidak nyambung. Tempelkan harus tepat sekali. Karena kita tadi udah kasih warna ya. Kita ulangi untuk kasih warnanya sekarang kuning. Klik kiri. Atau merah deh. Nah, kan nggak akan bisa tuh. Meskipun Bapak klik kiri, tetap tidak akan bisa dikasih warna. Kenapa? Karena objeknya terbuka. Pakai Shape Tool. Ya, tempelkan. Tempelkan ke sini. Ya, tuh. Begitu nempel, begitu jadi. Nah, itu fungsi Shape Tool adalah mengubah dasar sebuah objek. Nah, ada lagi fungsi, Bapak akan contohnya fungsi yang lain, Shape Tool. Misalkan Bapak buat garis. Klik, tahan Ctrl supaya lurus, klik. Si garis ini ingin melengkung. Nah, pakai Shape Tool. Pakai Shape Tool. Shape Tool itu mengubah dasar sebuah objek yang akan diubah adalah garis. Nah, ini contoh ini. Bisa digeser ke sini, bisa digeser ke sini. Dan bisa melengkung. Cara untuk melengkungkan gini. Mana yang akan dilengkungkannya? Klik misalkan di garis tengahnya. Jangan double klik ke garis tengah. Klik. Ya. Nanti akan muncul di sini. Ya. Oke. Satu. Klik. Klik sekali. Jadi menandai bahwa yang gini akan kita lengkungkan. Oke. Akan muncul ini. Nah ini untuk membuat garis melengkung. Klik. Nah oke. Nah dengan ini kita tarik. Tuh bisa melengkung. Nah ini bisa digeser gini. Nah. Kita ulangi, munculkan dulu belalainya, garisnya, tarik S. Kalau tidak pas dia akan lari, loncat. Tuh, ya. Jadi harus tepat sekali ini mouse-nya, sudah tidak sensitif. Nah, gitu. Ini bisa tarik juga. Nah, bagaimana untuk melengkungkannya? Klik lagi garisnya, melengkungkan, maaf, meluruskannya. Klik-klik garisnya, kemudian luruskan ini. Convert to line. Klik, jadi lurus lagi. Ulangi untuk melengkungkan sebuah garis. Yang pertama, klik dulu pakai pixel, kemudian Shape Tool. Klik dulu mana garis yang akan kita lengkungkan. Klik, ya. Kemudian ini perintahnya, convert to kurva. Membuat garis menjadi curve. Curve itu melengkung kurva. Klik, kemudian bisa ditarik ininya, bisa ditarik tengahnya. Terserah, ini sudah bisa melengkung. Tuh. Kalau ingin ada belalainya, klik lagi ujung ini, itu bisa tarik sini. Maaf. Harus tepat sekali. Nah, seperti ini. Ingin meluruskan, klik. Klik lagi ininya, convert to line. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih, ini anggap sudah. Oh ya, ini satu lagi. Nah, bagaimana kalau yang ini kita lengkungkan, objek yang tertutup kita lengkungkan? Sama prinsipnya. Klik garisnya, ya, harus pas. Nah, Bapak matikan dulu ini WhatsApp-nya, lupa. Bapak matikan. Saya tidak ganggu. Pakai Shape Tool, klik garisnya. Ini convert line to kurva, convert to kurva, klik. Kemudian tarik. Nah, bisa begini. Tuh. Ini juga sama, ingin melengkungkan ini. Klik, ini. Tarik. Seperti ini. Ya. Bagaimana ingin diluruskan? Ya, klik lagi ini. Convert to line. Ini juga sama, convert to line. Nah, seperti itu. Oke, dua pokok bahasan sudah. Yang ini, ya. 1, 2, dan yang terakhir sekarang kita buat objek seperti ini. Tentu saja Bapak tidak akan
semuanya. Nanti kalian mencoba sendiri bagian-bagian tertentu saja. Oke, sekarang Bapak akan menggambar kita yang mudah dulu yang ini, checklist ya. Oke, kita buat ke zoom to fight height. Kemudian kita buat yang baru. Nah, ya supaya kosong. Ini ada page 1, page 2, dan page 3. Sekarang di page 3. Oke, sekarang kita akan membuat checklist ya. Caranya pakai bajier tentu saja. Kalau pakai freehand cuma satu garis. Kalau pakai bajier itu dia akan nyambung pakai bajier. Oke. Kita ambil dari sini. Kita buat mesin besar aja dulu. Klik ya. Kemudian klik ke sini. Kemudian klik ke sini. Kemudian satukan. Jangan takut apabila tidak nyambung, nanti bisa disambungkan lewat pakai satu itu. Misalkan anggap tidak nyambung ini. Kalau tidak nyambung, tentu saja tidak akan bisa dikasih warna. Tuh, tidak akan bisa. Bagaimana caranya? Pakai set tool. Tempelkan ke ujung ini. Nah, gitu. Nah, ini sedikit agak melengkung. Nah, kalau untuk di latihan, ya, kita diedit di sini. Ya, klik di sini. Pakai convert to line, tarik. Ini ke sini. Ya, ini klik sama, convert to line, agak tarik ke sini. Nah, supaya agak melengkung. Karena ini sudah jadi kurva, jadi mudah. Pencahayaannya kurang, jadi Bapak agak kurang pas. Nah, ini sudah. Ya. Tebalkan garisnya pakai fix tool. Oke. Nah, ya. Oh, terlalu tebal. Pakai yang 0,5. Oke. Kita kecilkan. Jadi buatnya besar aja supaya mudah diedit. Kemudian kita sekarang buat mahkota. Polanya membuat alur seperti ini. Ikonnya masih sama, bajier. Nah, kita klik. Polanya seperti ini, klik. Kita ikuti pola dulu. Karena kalau tidak ikuti pola akan sulit. Makanya ada garis bantu. Oke. Nggak rapi juga nggak apa-apa. Bapak lihat tidak rapi. Ya, seperti biasa. Klik ini. Kurang lebih ini. Kemudian ke sini. Ikuti pola ini. Sambungkan ke ujung ini. Oke. Kita cek. Dan objek ini tertutup atau terbuka. Kasih warna. Ya, merah saja. Oke. Tinggal kita atur ininya. Ini kan masa lurus. Nah, pakai shape tool. Geser ini ke sini. Ini ya. Nah, pakai shape tool tentunya ya. Shape tool itu adalah membentuk dasar sebuah objek. Oke. Ini kurang tarik ke sini. Samakan. Kalau ini di sini, ikuti ini di sini. Nah, oke. Ini juga kalau misalkan kurang ke sini tinggal ditarik. Ini juga kurang, ini tarik. Nah, seperti itu. Kemudian kan ini melengkung ya. Nah, ini atur dulu garisnya pakai fix tool. Ketebalannya 1,5. Oke, kita lengkungkan pakai shape tool juga. Garisnya yang kita klik ya, kemudian convert to kurva, kemudian tarik ke atas. Oke, seperti itu mahkota ya. Jadi sangat membantu sekali yang namanya garis bantu. Nah, kalau misalkan kurang kuncup, ini pakai fix tool, tinggal tarik aja ini ke sini. Oh, seperti ini. Ya, ini tarik juga ke sini, pinggir. Ini mahkota, ya. Oke. Ini tarik juga ke sini, boleh. Oke, sudah. Sekarang Bapak tidak akan melakukan semua gambar karena waktunya. Sekarang gambar window, jendela ya. Oke, kita buat satu dulu. Pakai bajier, berbentuk kotak. Kita ambil di sini aja supaya agak nih. Klik, kemudian ke sini, sini, seperti ke jajaran genjang. Nah, oke, kita atur ya supaya melengkung ya. Shape tool, klik ini, convert to kurva, tarik ke atas, sama ini juga, lengkungkan, convert to kurva, tarik ke atas. Oke, kurang lebih segitu. Kasih warna ungu ya. Kemudian nah supaya di dalamnya ada kita tebalkan dulu. Tebalkan dulu 1,5 cukup. Nah, kita kopikan ke dalam. Nah, kalau kita kopikan ke dalam agar posisinya di dalam, tahan tombol shift, tarik dan tahan, klik kanan. Warnanya ganti. Nah, seperti ini. Jadi ada dua. Ulangi ya.
Jadi mengcopy objek agar di dalam. Nah, bisa aja seperti gini. Ini kita geserkan, klik kanan, kemudian kecilkan. Bisa seperti ini. Masukkan ke sini. Kasih warna. Itu bisa. Tapi ada yang lebih cepat sih sebetulnya. Nah, pakai Pix Tool, tahan tombol Shift, posisinya agak di dalam, boleh narik yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini, bebas mana aja. Tahan tombol Shift agak di dalam, tahan, jangan dilepas. Baik Shift maupun mouse sebelah kiri, tahan, klik kanan baru lepas dua-duanya. Tinggal diatur seperti ini. Atur supaya seimbang, juga atur. Oke. Kasih warna yang berbeda, misalkan kuning. Nah, kita kopikan ke bawah. Kita kopikan ke bawah. Tahan tombol Ctrl supaya apa? Supaya lurus ini, posisi ini lurus, ya. Tahan Ctrl, klik kanan tuh. Jadi kita gambarnya buatnya satu. Seleksi, ya. Geserkan ke sebelah kanan, ya. Klik kanan. Kita mirror. Mirror ini di sini nih, mirror. Klik ini, tuh seperti itu. Ulangi ya. Kita ulangi. Kalau gambar objek ini kan nggak begitu sulit ya, tinggal klik-klik. Oke. Tahan, klik dulu objeknya, tahan tombol Shift, ya, tarik ke dalam, klik kanan, ganti warna, ya. Oke, atur supaya di tengah-tengah. Nah, ini kan ada dua objek. Seleksi pakai Pix Tool agar objeknya diseleksi lebih dari satu. Tahan tombol Ctrl, tahan, jangan lepas, klik kanan. Fungsi Ctrl di sini agar lurus, klik kanan, ya. Nah, ini udah ada 4 objek, kita kopikan. Seleksi dulu 4 objek ini, seleksi. Nah, kemudian kita drag, ya di tengah-tengah ini kita drag, tahan, nggak usah menahan Ctrl, geser ke sebelah kiri, klik kanan, kita mirror. Tuh, balikan lagi nih, ini mirror vertikal, ini mirror horizontal. Nah, udah dapat gini, seleksi, ya kita kecilkan. Nah, seperti itu, ya. Boleh ganti warna juga, ya, boleh ganti warna. Ini misalkan supaya warnanya ini kuning, ini merah, ya ini biru, seperti ini, ya. Ini cukup. Ini berarti gambarnya sekarang gambar yang kotak. Kalau kotak tapi runcing. Kita buat ini, klik, ya. Ini kan karena ada, kalau ingin lurus bisa tahan Ctrl, ya, klik, kemudian tahan Ctrl supaya lurus, klik, ini ke sini kan, ya, lepaskan Ctrl, klik lagi sini, agar objeknya tertutup. Kita kasih warna, ya, ini kita atur, kalau ini terlalu besar, ini tinggal geser. Nah, ini cara menggeser ini secara bersamaan, kalau ini kan satu-satu, nah, gini satu, ya. Nah, supaya dua-duanya rubah, ini Ctrl Z, mengulangi perintah yang balik ke belakang. Ini kan ada 2 titik, seleksi pakai Shape Tool. Ya, ini geser, ini ikut. Tuh. Nah, seperti itu. Ya, ulangi. Ini kan 2 titik ya, node. Pakai Shape Tool, seleksi 2 titik ini. Kemudian ini geserkan, break boleh dari atas, boleh dari bawah, geser. Lepaskan. Ya, tadi gesernya tidak pas, tahan Ctrl supaya lurus. Nah, oke. Nah, gitu. Kita kan ada 2 kiri dan kanan. Nah, ini klik, ini tarik ke sini, tahan Ctrl. Jangan dilepas, klik kanan. Geser ke sini, tahan Ctrl. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, seperti itu. Ya. Bapak rasa tadi checklist sudah, mahkota sudah, gambar jendela sudah, yang lainnya kalian bisa coba sendiri. Oke. Bapak review ulang yang sudah Bapak terangkan. Yang pertama Pix Tool. Ini yang Pix Tool. Pix Tool itu fungsinya menyeleksi objek, ya. Menyeleksi objek juga bisa memindahkan, bisa mengcopy. Kalau memindahkan, geser, lepas, mengcopy, geser, tahan, jangan lepas, klik kanan, itu mengcopy. Ya. Fungsi Pix Tool juga memperbesar, memperkecil, ya,
menarik ke atas dan ke bawah, ya, mengcopy dan sebagainya. Itu pixel. Intinya menyeleksi. Kalau menyeleksi objek lebih dari satu, ya, seleksi, ya, seleksi. Nah ini cuma 3 nih yang kena. Delete bisa. Gitu. Kemudian zoom. Zoom itu memperbesar bidang kerja. Bukan memperbesar objek gambar. Kalau memperbesar objek gambar adalah pixel. Nah ini memperbesar objek gambar. Nah, kalau zoom fungsinya memperbesar bidang kerja. Ini seleksi, kotakin. Nah ini memperbesar ini aja. Kembali lagi ke semula ini yang ini. Ini mau diperbesar, seleksi ini. Ya, jadi memperbesar bidang kerja. Kalau ukuran gambarnya kecil, contoh, Bapak buat garis seperti ini. Ya. Ini ngeditnya akan sulit kalau sebesar gini. Tapi kalau pakai ikon zoom, seleksi areanya. Nah, ini kan besar, diperseleksi lagi. Nah, ini menyambungkan pakai shape tool tinggal nih, karena kalau besar enak gambarnya. Tuh, nyambung bisa dikasih warna. Oke, gitu ya. Itu yang terusan fungsi zoom. Menyeleksi area bidang kerja agar lebih besar. Kemudian outline, ini outline pen fungsinya untuk mempertebal garis, kemudian membuat panah, ya, kemudian juga mewarnai garis dan sebagainya. Kemudian bezier itu adalah yang ini membuat garis lurus, boleh bisa melengkung, ya kalau melengkung gitu, ya, dan bersambung. Oke, hapus. Kemudian tadi freehand lupa, freehand dulu. Freehand, mana freehand? Nah, freehand itu membuat garis, klik, ya. Kalau ingin lurus tahan Ctrl, tuh, klik. Dia tidak nyambung, tahan Ctrl, klik. Nah itu bezier. Kalau shape tool itu merubah dasar sebuah objek. Nah, klik garisnya, ini bisa gini, bisa melengkung, klik ini, convert to kurva, geser atau tarik, bisa ininya melengkung, ya. Ingin garisnya ada 2, bisa. Ini kita kopikan, klik kanan. Nah, kita buat cacing bisa ini geserkan ke sini. Ini tarik ke sini, supaya agak merenggang. Nah, ini sudah bersatu. Kemudian ini kalau mau disatukan, nah, ya, ini bisa ini udah objek tertutup nih. Nah, ini ada yang belum nyambung karena 2 objek. Ya. Oke, ini bisa kita lengkungkan. Aduh, tidak pas. Ini pencahayaannya kurang. Susah banget sih. Oke, ini juga sama. Ya. Nah, gitu aja. Saya Bapak akhiri pertemuan sesi kedua. Nanti tugas seperti biasa, tidak terlalu banyak. Jadi tetap kalian harus latihan. Ya. Sekian dulu. Minggu depan kita lanjutkan pada objek tertutup, yaitu membuat kotak. Membuat segitiga, dan sebagainya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.